sama dirimu, teman-teman. Ketika kamu punya anak, kamu terpilih misalnya sebagai orang yang usahanya paling berhasil, mendapatkan piagam penghargaan misalnya atas usahamu tersebut. Kamu diberi penghargaan, kamu bangga. Tapi ada yang lebih membanggakan daripada itu. Apa itu? Ketika kamu melihat anak-anakmu yang berprestasi, kamu lebih bangga daripada saat dirimu sendiri yang berprestasi. Bukan begitu? Saya belum ada anak, jadi saya belum tahu rasanya. Tapi yang saya dengar seperti itu daripada orang-orang tua. Orang tua saat dia memakai toga karena dia telah berhasil menyelesaikan sekolah, dia bangga. Tapi dia lebih bangga lagi ketika melihat anaknya yang dipakaikan toga. Bukan begitu? Betul? Para ibu silakan jawab pertanyaan saya, betul? Nabi kita Muhammad seperti itu untuk kita. Kata Nabi, semua pemberian Allah SWT kepadaku, tidak ada yang lebih membuat bangga diriku daripada ketika aku melihat kalian umatku masuk surga di belakangku. Nabi kelak akan berbangga dengan umatnya di akhirat nanti. Kenapa begitu? Sebab Nabi Muhammad sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Saudaraku sekalian saya muliakan, 1400 tahun yang lalu di masa hidupnya, malam-malam beliau isi dengan bangun malam hingga bengkak telapak kakinya. Kamu sudah sering mendengar hal itu. Tapi tahukah kamu, sesudah itu Nabi Muhammad berdoa dengan dilinangi air mata, dengan berlinang air mata. Nabi Muhammad berdoa bahkan seringkali dengan dada yang turun naik. Sayyidina Abu Bakar bercerita, di masa-masa peperangan Nabi Muhammad, aku seringkali mendampingi beliau di dalam tenda. Di waktu malam, Nabi Muhammad jarang tertidur. Beliau akan sholat malam, sholat lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad akan berdoa dengan dada yang turun naik, dengan suara yang tak tertahankan, dengan isak tangis yang tak mampu beliau bendung. Menurutmu, siapa yang didoakan oleh Nabi Muhammad? Kita, umatnya. Ketika satu saat Sayyidah Aisyah melakukan sesuatu hal yang membahagiakan hati Nabi Muhammad, Nabi angkat tangannya, Allahumma ighfir li Aisyah, ma qaddamat ma akharat, ma alanat ma asarat, ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ya Allah, segenap dosa-dosanya, yang dia tahu, yang dia nggak tahu, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, yang dia lakukan terang-terangan, yang dia lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak, yang lalu-lalu maupun yang baru-baru, ampuni semuanya ya Allah dosanya Aisyah. Sayyidah Aisyah segera merah mukanya karena senang dapat doanya Nabi Muhammad semacam itu. Nabi melihat Aisyah senyum-senyum, merah pipinya. Nabi tanya, farihti bidu'ai ya Aisyah? Adakah kamu senang karena mendengar doaku wahai Aisyah? Hadzal yawm itu indi ya Rasulullah. Ini hari kayak hari lebaran buat saya wahai Rasul. Senang benar saya mendapatkan doamu itu ya Rasulullah. Terima kasih. Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati.
Kamu harus tahu Aisyah, saya berdoa dengan doa semacam ini setiap malam untuk umatku. Tiap malam di sepanjang hidup Nabi. Nabi mengangkat tangannya dengan linangan air mata. Nabi mengangkat tangannya dengan isak tangis. Dan sungguh nilai air mata Nabi di mata Allah jauh lebih mulia daripada air mata ribuan umat manusia selain beliau. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ampunilah umatku yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Umatku yang nantinya ada ini kan pasti juga bikin dosa. Ya Allah, jadikan ini sebagai tabungan. Aku mendoakan mereka ketika mereka nanti akan datang. Untuk dosa-dosa mereka yang akan mereka lakukan nantinya, ya Allah, ampunilah mereka. Aku mendoakannya dari sejak sekarang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi mendoakan kita dari 1400 tahun yang silam. Makanya kalau kamu pernah, dan saya yakin kamu pernah, dalam hidupmu kamu kesulitan atau kamu berbuat dosa, pengen taubat tapi terjadi lagi. Anggaplah kamu pacaran, kamu pengen taubat dari dosa tersebut tapi jatuh lagi. Atau kamu terjebak hutang riba, kamu ingin taubat tapi jatuh lagi, susah keadaannya. Kamu doa, tapi sepertinya nggak mustajab gitu. Sampai mungkin kamu pun berhenti berdoa. Di saat-saat tertentu tiba-tiba saja Allah berikan solusi terindah untukmu. Kamu merasa, oh mungkin dari doa saya di masa lalu yang diijabah. Bisa jadi. Oh mungkin ini karena doa orang tua saya. Bisa jadi. Tapi ada satu kemungkinan lain, teman-teman. Bisa jadi itu adalah ijabah doa Nabi Muhammad untukmu. Allah mengijabah doa Nabi Muhammad untukmu. Makanya untukmu para ibu, kalau ngadepin anak yang nakal, doakan mereka sambil bilang, ya Allah, anak saya umat Nabi Muhammad, ijabahkan doa Nabi Muhammad untuknya. Ya Allah, bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad? Dan bukankah Nabi Muhammad dulu sepanjang hidupnya senantiasa mendoakan kami umatnya? Ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuk anakku, ya Allah. Cobalah. Atau bahkan untuk kesusahanmu sendiri. Untuk rasa hatimu yang kadang-kadang amburadul. Untuk rasa hatimu yang kadang-kadang kacau balau. Untuk keadaan-keadaan yang kadang-kadang menjadi tidak baik-baik saja. Angkatlah tanganmu dan berkata, ya Allah, yang kami dengar Nabi Muhammad sangat menyayangi kami umatnya. Ya Allah, sampaikanlah kasih sayang Nabi untuk kami umatnya. Sayangilah kami, ya Allah, karena Nabi kami menyayangi kami. Untukmu, Dek, yang terkadang merasa tak ada sesiapapun yang menyayangimu, bahkan orang tuamu. Mereka meninggal dunia di saat kamu masih kecil. Mereka berpisah dan sibuk dengan rumah tangganya masing-masing.
Untukmu anakku sayang, untukmu yang merasa betapa rasanya dunia tak adil bagimu, betapa kamu tak pernah merasakan kasih sayang yang dirasakan oleh kawan-kawanmu. Ku sampaikan ini padamu, jangan sedih, Nabi Muhammad menyayangimu. Jangan sedih, Allah menyayangimu. Mendekatlah kepada keduanya. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Rasulullah. Kemudian sampaikanlah, terutama di saat malam-malammu, di saat sepertiga bagian malam terakhirmu, angkat tanganmu dan berkata, sudah kamu membaca salawat-salawat kepadanya, ya Rasulullah, orang tuaku pergi meninggalkanku, saudara-saudariku tak cukup peduli padaku, orang-orang datang dan pergi kepadaku, akan tetapi yang kami dengar, Engkau wahai Rasul begitu mencintai umatmu. Yang kami dengar, kasih sayangmu tak terbatas, cinta kasihmu tak berujung. Wahai Rasulullah, jangan biarkan aku sendirian. Wahai Rasulullah, jangan tinggalkan aku. Anak-anakku sayang, jika kamu dapat merasakan kasih sayang Nabi Muhammad padamu, apalagi jika kamu dapat merasakan kasih sayang Allah kepadamu, kamu tak akan perlu lagi kasih sayang dari siapapun. Sebab Allah akan turunkan rahmatnya kepada hatimu, sehingga hatimu tak akan lagi kering mencari kasih sayang. Hatimu tak akan lagi kehausan akan kasih sayang. Bahkan yang ada adalah hatimu dipenuhi dengan kasih sayang. Dengannya kamu dapat menyayangi semua orang. Kenalilah kasih sayang Nabi Muhammad dalam dirimu. Kenalilah kasih sayang Allah dalam hidupmu. Ustazah, kalau Allah sayang sama saya, tapi kok saya dikasih sakit? Kalau Allah sayang sama kita, kenapa kita dikasih sulit? Ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu sayang kan sama anak-anakmu? Kalau kamu tahu anak-anakmu ini lagi musim hujan, badan mereka panas, tapi mereka minta es krim, apakah kamu dengan kasih sayangmu akan memberikan kepadanya? Di saat bahkan maaf, mereka udah mulai ingusan, kepalanya udah panas, dia minta es krim, kamu akan kasih? Tidak, tentu saja. Apa yang akan kamu kasih? Kamu akan kasih kepadanya obat. Rasanya manis? Tidak. Pahit kadang-kadang. Bahkan kalau nggak turun juga panasnya, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Kamu bawa ke dokter dan kemudian kamu biarkan anakmu disuntik sama dokter. Teman-teman saudaraku sekalian, anakmu mungkin bisa menangis. Dia bilang, "Mama, kenapa mama tega
disuntik, dan kamu akan berkata, "Nak, ini demi untuk kebaikanmu. Nak, kalau saja kamu mengerti, kamu pasti akan berterima kasih padaku. Nak, kalau dewasa nanti kamu akan paham bahwa aku bukan hendak menyakitimu. Aku hanya hendak memberikan yang terbaik bagimu." Demikian pula dengan Allah. Dalam hidup, tidak semua doamu segera diijabah, sebab Allah tahu itu bukanlah yang terbaik bagimu. Allah tak selalu memberi apa yang kamu mau, akan tetapi Allah akan selalu memberi kepadamu yang kamu perlu. Allah tak akan selalu memberi yang kamu inginkan, akan tetapi Allah akan memberi kepadamu yang kamu butuhkan. Saudaraku sekalian, sama kayak anak kecil, meskipun mintanya es krim, yang kamu beli malah justru obat penurun panas, karena kamu tahu itu yang terbaik baginya. Demikian pula dengan Allah SWT. Tak selalu maumu diberikan. Termasuk adik-adik yang doa, "Ya Allah, segerakanlah perjumpakan aku dengan tambatan hati. Ya Allah, pertemukan saya segera dengan jodohku, ya Allah. Teman-temanku udah pada nikah, ya Allah. Kasih saya jodoh yang soleh, ya Allah." Tapi doamu belum diijabah. Kenapa? Bisa jadi karena suamimu sedang disolehkan, calon suamimu sedang disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kamu sedang disolehahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian akan bertemu pada waktu yang paling tepat. Jodoh, punya anak, terkabulnya hajat tuh, kalau belum pada waktunya, kayak buah belum pada waktunya udah dipetik, dikarbitin, kemudian dijual, kemudian mateng, teman-teman sekalian, kemudian dimakan, gak enak rasanya. Demikian pula dengan doa-doa kita. Allah yang paling tahu kapan mengijabah segala doa-doamu. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah buruk sangka. Teman-teman sekalian, saya udah menikah 20 tahun. Belum dikasih anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah sedih? Enggak terlalu. Karena kalau segera diberi anak waktu itu, apalagi kalau anaknya 10 gitu, kayaknya nggak sempat pergi kemana-mana. Kayaknya malah justru hari ini nggak ada di sini nih, berjumpa denganmu saat ini. Selalu ada kebaikan untuk setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada hal indah yang mengiringi untuk setiap kelam dan kelabu langit yang kamu lewati. Apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik bagimu. Dan terkadang Allah tahu penyakitmu, Allah tahu masalahmu, sehingga seringkali diberikannya kepadamu pil-pil pahit dalam kehidupan. Bukan karena Allah tidak sayang. Sama halnya dengan ibumu ketika memberikan kepadamu pil-pil pahit untuk membuatmu sehat, saudaraku sekalian. Allah pun demikian. Ada saatnya kamu ditinggalkan orang yang kamu cintai. Pil pahit bagi kehidupan. Ada saatnya kamu
dicaci orang, ada saatnya kamu difitnah orang, ada saatnya kamu dibenci orang, ada saatnya kamu jatuh sakit, ada saatnya kamu tertipu, ada saatnya kamu jatuh miskin. Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan datang kepadamu bukan karena Allah hendak menyakitimu, sungguh bukan karena Allah hendak menyakitimu. Itu adalah pil-pil pahit untukmu agar kamu menjadi semakin lebih kuat, agar kamu semakin lebih tangguh, agar kamu menjadi semakin lebih kokoh dalam kehidupan ini. Kamu akan berhasil melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan hingga kamu datang kepada Allah sebagai pemenang, membawa husnul khatimah ketika kamu pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kehidupan ini adalah perjuangan, hasilnya nanti di akhirat. Maka semua kepahitan yang datang dalam kehidupan kita adalah cara Allah untuk membuat kakimu tegak ketika datang di hari akhirat nanti. Akan membuat kamu berjalan dengan lebih lancar ketika datang di padang mahsyar, untuk membuatmu lewat dengan selamat ketika kamu melewati jembatan Sirat. Allah perlakukan yang terbaik untuk kita, sebab kasih sayangnya tanpa batas. Saudara sekalian yang saya muliakan, di sisa hidupmu yang entah sisa berapa ini, di sisa hidupku yang entah sisa berapa ini, di sisa hidup kita yang entah tersisa berapa lagi ini, saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadikanlah sebagai sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah sebagai cara agar membuat Nabi Muhammad menyayangimu dan kamu menjadi seseorang yang layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Bahwa di akhirat nanti Nabi Muhammad akan berbangga kepada umatnya, itu pasti. Tapi masalahnya, adakah kamu di antara mereka itu? Nabi Muhammad akan bangga dengan umatnya di akhirat nanti, itu betul, tanpa keraguan. Akan tetapi adakah saya di antara umatnya saat itu? Adakah saya adalah seseorang yang akan membuat Nabi Muhammad tersenyum di antara mereka, yang membuat senyum Nabi Muhammad mengembang di akhirat nanti? Saya tidak dapat memastikan. Kita semua tak dapat memastikan. Hingga saatnya tiba, teman-teman saudariku sekalian. Kasih sayang Nabi tak terbatas, itu betul. Akan tetapi kamu, adakah di antara orang-orang yang meraihnya? Karena sampai dengan ajal kamu tetap menjadi umatnya, ataukah meski pahit harus kusampaikan? Ataukah menjadi seseorang yang iman sudah tercerabut dari hatinya sebelum kematian, hingga di hari akhirat nanti tak ada di belakang Nabi Muhammad? Kepahitan di akhirat tak ada manis-manisnya. Kepahitan di dunia selalu berujung manis, saudariku sekalian.